Baik, kita bahas soal Timnas Indonesia U22 di bawah naungan pelatih Indra Safri yang sedang mempersiapkan diri menghadapi SEA Games 2025 di Thailand. Sebagai juara bertahan, Garuda Muda yang tergabung di grup C bersama dengan Myanmar, Filipina, dan Singapura tentu punya beban mental tersendiri. Nah, ajang multi-event 2 tahunan ini akan berlangsung nanti di Thailand ya, dari 3 sampai dengan 18 Desember 2025. Timnas Indonesia U22 sudah menghimpun kekuatan dengan mengumpulkan 30 pemain yang dipanggil oleh Indra Safri. Nanti akan disusutkan menjadi lebih sedikit dari ini. Nah, seperti apa sebenarnya idealnya Timnas Indonesia U22 di bawah naungan Indra Safri ini untuk mengarungi SEA Games 2025 di Thailand? Kami sudah bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, M. Kusnaini. Bung Kus, selamat pagi, salam olahraga. Selamat pagi, Jaya Bang Teni. Bung Kus, kalau bicara tim ideal untuk U22 di SEA Games ini seperti apa menurut Anda? Iya, kalau kita bisa memanfaatkan semua potensi yang kita punya, sebetulnya kita bisa membangun tim yang mendekati ideal ya untuk SEA Games. Karena kita masih memiliki jumlah pemain yang secara usia sebetulnya masih memiliki atau masih memenuhi persyaratan untuk main di SEA Games. Dan kalau mereka bisa bergabung, kita akan memiliki tim yang sangat kuat sebetulnya. Misalnya di posisi belakang kita masih punya Justin Hubner yang secara usia masih bisa main di SEA Games. Ya. Masih punya Marcelino di lini depan ya, yang secara usia masih masuk untuk main di SEA Games. Bahkan masih ada Ole Romani sebetulnya. Ya. Kan dengan situasi yang kita hadapi saat ini, di mana ada regulasi yang membatasi kewenangan federasi untuk memanggil pemain di klub untuk event di luar agenda FIFA, memang banyak faktor yang mungkin memaksa kita untuk siap menghadapi situasi tidak ideal. Ya. Jadi sebenarnya Indra Safri memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada di Timnas U22 begitu, Bung Kus? Iya, kalau misalnya bisa dimanfaatkan semua pemain-pemain yang masih memenuhi syarat, itu akan sangat luar biasa tim kita ya. Bahkan mungkin akan menjadi tim yang bisa dibilang superior di ajang SEA Games. Lebih kuat dibanding Thailand, lebih kuat dibanding Vietnam, Malaysia. Dan itu akan membuat kita berpotensi untuk bisa mempertahankan medali emas ya. Sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola SEA Games. Indonesia mempertahankan medali emas itu kan belum pernah terjadi. Tapi dengan komposisi tim yang ada sekarang inilah, kalau kita bergambar dari uji coba dengan Mali, di mana kita kalah dengan telak 0-3 begitu ya. Sebenarnya apa sih memang harus diperbaiki Indra Safri begitu dari komposisi yang ada dulu sekarang ini, Bung Kus? Iya, kalau melihat secara permainan, memang kita kemarin dibanding Mali itu masih kalah kelas ya. Mali ini meskipun pemainnya usianya sebagian besar masih di bawah kita ya, mereka rata-rata 1 tahun sampai 2 tahun lebih muda dari kita. Tapi mereka memiliki standar yang cukup tinggi, karena sebagian besar itu main di klub-klub atau di akademinya klub besar di Eropa ya. Ada yang main di Rapid Wien, ada yang main di Monaco, ada yang main di Manchester United. Sehingga memang mereka sudah sangat terlatih, sudah sangat terbiasa berkompetisi ya. Dan itu yang membuat mereka kualitasnya sangat baik. Nah, kemarin menurut saya kita memiliki titik lemah di 2 posisi. Yang pertama, kita belum punya striker atau pemain depan yang klinis memanfaatkan peluang ya. Kemarin lawan Mali itu kita bukannya tidak punya peluang, minimal ada 4 peluang dan 3 diantaranya harusnya bisa dimanfaatkan menjadi gol. Seperti peluang dari umpan terobosan yang luar biasa dari Ivar Jenner masih gagal dimanfaatkan oleh Donitri. Begitu juga dengan pemain yang lain ya, ada 2 peluang lain itu tidak bisa dimanfaatkan. Yang kedua, di belakang kita tidak punya pemain yang betul-betul kuat menjadi leader. Kita punya pemain yang bagus dalam diri Kadek Arel, tapi dia pemain yang masih sangat muda ya. Usianya masih di bawah 20 tahun dan kelihatannya lebih banyak butuh pengalaman bertanding untuk membuat dia ini lebih bisa menjadi pemimpin di lini belakang. Kakang memang pemain bagus juga, tapi Kakang itu dipersipkan mainnya bek kanan terus. Main di bek tengah ini di Timnas U23 sepertinya masih agak kesulitan ya. Apalagi kalau lawannya memiliki kecepatan seperti Mali kemarin, itu kecepatannya di atas pemain kita semua. Belum lagi soal postur, kemarin itu kan Mali sangat pintar memanfaatkan kelebihan postur mereka, terutama ketika momen terjadinya gol pertama. Jadi memang kemarin kita tidak bisa menjadikan Mali sebagai ukuran kalau kita mau menghitung peluang kita di SEA Games. Karena Mali ini kelasnya di atas Indonesia, di atas Thailand, di atas Vietnam, di atas Malaysia. Tapi kalau kita nanti bandingkan dengan negara-negara yang main di SEA Games, tim yang kemarin yang kita punya saat ini menurut saya sudah cukup kuat ya. Cuma memang tidak superior. Cukup kuat lah untuk bersaing dengan Vietnam, dengan Thailand. Kita masih punya peluang menang dan menjadi juara. Tapi tidak superior. Tapi kalau kita bicara soal pemain di posisi back ya, Bung Kusnaini ya, itu kan juga ada Donitri yang punya pengalaman juga. Kemudian juga ada Muhammad Ferrari begitu ya. Itu bagaimana?
Memang ada beberapa pemain yang performanya sedang menurun. Seperti Ferrari ini kan memang sedang menurun ya. Ferrari yang sekarang ini berbeda dengan Ferrari yang kita kenal 2-3 tahun yang lalu ya. Itu sebabnya sekarang di lini belakang pun dia tidak lagi menjadi pilihan pertama ya. Kalau bersaing dengan Kakang dan Kadek Arel yang sebetulnya pengalamannya belum sebanyak Ferrari. Kita masih punya Dion Mark ya. Tapi sepertinya Coach Indra juga belum terlalu banyak memberi kepercayaan, dan kita lihat nanti di pertandingan uji coba yang kedua sejauh mana Dion Mark nanti akan mendapatkan kesempatan. Nah, itu problem yang saya pikir masih kita hadapi ya. Pemain yang di posisi center back itu dia sekaligus bisa menjadi leader untuk keseluruhan tim, terutama di lini pertahanan. Nah, itu leader itu fungsi yang saat ini belum bisa dimainkan oleh siapapun di lini belakang. Ya, nah kalau tadi kita tampung mendapat para pendengar juga ya, Bungkus ya di pagi hari gitu. Mereka sepakat dengan Bungkus bahwa tim ini sebenarnya sudah cukup kuat, namun kita punya kelemahan untuk menembus pertahanan lawan dari gambaran pertandingan uji coba dengan Mali begitu. Nah, dengan komposisi penyerang seperti Hoki Caraka, ada Rafael Struijk juga, Jens Reven juga ada, Rahman Arjunareski juga ada, Ricky Pratama juga ada. Sebenarnya potensi penyerang kita bagaimana dengan komposisi seperti ini? Iya, jadi kalau kita mempelajari sejarah kepelatihannya Indra Safri, ini kan tipikal pelatih yang sangat percaya dengan kekuatan permainan dari sayap ya. Formasi 4-3-3 di mana wing wonders, sayap-sayap itu menjadi sumber kekuatan tim untuk membongkar pertahanan lawan. Ini kan filosofi sepak bola yang kurang lebih mendekati sepak bolanya Belanda gitu ya. Cuma masalahnya dalam sepak bola modern, pelatih itu sudah banyak bereksperimen dengan berbagai situasi, menghadapi lawan yang mainnya begini, solusinya begini, menghadapi lawan yang kekuatannya begini, menghadapinya begini. Jadi semua tipe gaya main tim itu sebetulnya sekarang sudah ada resepnya untuk cara mengantisipasinya. Nah, itulah sebabnya di dalam sepak bola modern itu penting sekali seorang pelatih itu memiliki kemampuan game adjustment yang bagus. Maksudnya begini, jadi kalau situasi di mana game plan yang disiapkan tidak berjalan dengan baik, maka pelatih punya skenario untuk melakukan perubahan taktik berjalan. Pemain dengan cepat bisa mengadaptasi situasi di lapangan, kemudian menyiapkan perubahan taktik di lapangan saat itu juga. Itu yang namanya game adjustment. Nah, itu yang saat ini menurut saya terlihat belum terlalu matang di timnas untuk SEA Games ini. Pemain belum siap ketika menghadapi situasi di mana taktik yang disiapkan atau game plan yang disiapkan oleh pelatih tidak berjalan dengan baik. Menyikapinya itu belum cukup untuk menjadi jawaban atau menemukan solusi dari masalah yang ada. Nah, ini soal pengalaman, soal kejelian pelatih juga. Jadi saya mendorong tidak hanya pemain, jajaran pelatih juga lebih mampu menciptakan game adjustment yang bisa mengatasi atau bisa mengantisipasi kemungkinan lawan sudah membaca strategi permainan kita. Nah ini kan Indra Safri mengatakan ya bahwa sebelum menentukan 23 pemain yang akan diturunkan di SEA Games itu mereka butuh pemain yang bisa membaca strategi pelatih di lapangan dan menerapkannya, menyesuaikannya dengan dinamika pertandingan. Jadi ini sebenarnya bukan soal pemainnya, tapi pelatihnya juga harus bisa menyiapkan game adjustment itu begitu, Bungkus? Iya betul, jadi pemain memang harus bisa, karena yang main di lapangan kan memang pemain ya. Tapi pelatih itu punya peran dengan cara mempersiapkan tim untuk istilahnya pelatih yang melakukan simulasi di permainan itu akan seperti apa. Dia sudah punya gambaran situasinya akan bagaimana, solusinya bagaimana, dan itu disimulasikan. Jadi game adjustment itu juga tidak otomatis bergantung kepada inisiatif pemain di lapangan, tapi dalam banyak kasus itu disimulasikan. Anda juga bisa memberikan komentar ya bagaimana peluang timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games nanti, karena kita adalah juara bertahan. Gimana jika melihat gambaran pertandingan uji coba melawan Mali, meskipun Mali kelasnya memang di atas timnas kita. Anda bisa menyampaikan komentar menurut Anda peluang dari timnas kita bagaimana, dan juga apa yang memang harus dilakukan oleh pelatih dan PSSI jika melihat tadi yang disampaikan oleh Bung Kusna ini ya. Ini memang harus ada pelatih yang betul-betul punya game adjustment yang cukup baik begitu. Di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Kami sudah bersama dengan Bung Kusna ini kembali, Bungkus. Ya, Bungkus, tapi terlepas dari itulah begitu ya. Tapi melihat kondisi lawan-lawan kita nanti, apalagi di satu grup, di grup C dengan Myanmar, Filipina dan Singapura, kemungkinan kita bisa melaju lebih jauh bahkan mempertahankan gelar juara bagaimana di ajang SEA Games ini? Iya, tadi saya sudah mengatakan bahwa dari segi materi pemain kita ini memiliki tim yang kuat ya. Kita memiliki materi pemain yang siap untuk menghadapi semua lawan kita di SEA Games. Tidak kalah dengan Vietnam dan Thailand yang merupakan dua tim unggulan, tidak kalah juga dengan Malaysia, dan menghadapi yang lain seperti Singapura, itu kita sangat superior kalau menurut saya. Nah, mungkin tantangannya adalah kita harus bisa membuat pemain ini
menerapkan apa yang disiapkan oleh pelatih secara maksimal di lapangan, sehingga kemampuan para pemain bisa sepenuhnya keluar, bisa menghasilkan performa terbaik. Ya, baik kalau begitu. Bungkus, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Baik, selamat pagi, salam olahraga, Bungkus. Ya.